Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan, jenis-jenis bilangan pecahan, dan contohnya. Yang pertama, pecahan merupakan penyebutan sebagian jumlah dari keseluruhan. Contohnya di sini ada satu buah kue yang dipotong menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Lalu, ada satu potong kue yang akan dimakan oleh pemiliknya. Jika kita buat dalam bentuk pecahan, satu potong kue ini 1 per jumlah semua potongan ada 4. Jadi pecahannya adalah 1 per 4. 1 di sini dalam pecahan kita sebut sebagai pembilang dan 4 kita sebut sebagai penyebut. Selanjutnya, jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Contohnya di sini ada pecahan 1 per 2, di mana 1 ini adalah bilangan bulat dan 2 adalah bilangan bulat. Ada lagi pecahan 3 per 4. Ada lagi pecahan 9 per 7. Jenis yang kedua, pecahan murni. Pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Lalu, nilai pembilangnya harus lebih kecil dari nilai penyebutnya. Contoh di sini ada 3 per 4. Pembilangnya 3 dan penyebutnya 4. Lalu ada pecahan 11 per 15 dan pecahan 17 per 21. Jenis yang ketiga, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang merupakan kombinasi antara bilangan bulat dan pecahan. Contoh yang pertama ada pecahan 2, 3 per 4, di mana 2 ini adalah bilangan bulat dan 3 per 4 adalah pecahan biasa. Lalu ada pecahan 3, 1 per 2. 3 merupakan bilangan bulat dan 1 per 2 adalah bilangan pecahan biasa. Contoh yang ketiga ada pecahan 4, 5 per 8. 4 adalah bilangan bulat dan 5 per 8 adalah pecahan biasa. Lalu yang keempat ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Dan selanjutnya, pecahan ini dapat ditulis sebagai bilangan yang berkoma atau bilangan yang memiliki tanda koma. Contohnya, 3 per 10. Apabila penyebutnya 10, pecahan ini dapat kita sebut sebagai pecahan per 10. Lalu ada pecahan 58 per 100. 58 per 100, penyebutnya adalah 100. Bila penyebutnya 100, dapat kita sebut sebagai persen. Lalu yang terakhir ada 1500 per 1000. Penyebutnya adalah 10, dan apabila penyebutnya 1000, dapat kita sebut sebagai per mil. Selanjutnya, mencari pecahan yang senilai. Mencari pecahan yang senilai dapat dilakukan dengan cara membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh 1 per 2. Kalau 1 per 2, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan 3, maka hasilnya 1 kali 3, 3 per 2 kali 3, 6. Maka dapat kita sebut pecahan 1 per 2 ini senilai dengan pecahan 3 per 6. Contoh berikutnya 25 per 10. Apabila pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi dengan 5, maka hasil yang didapat 25 dibagi 5, 5 per 10 dibagi 5, 2. Jadi, dapat kita sebut pecahan 25 per 10 ini senilai dengan pecahan 5 per 2. Selanjutnya,
mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jika kita punya pecahan A, B per C, maka untuk mengubahnya menjadi pecahan biasa, dapat kita tulis A dikali dengan C, lalu ditambah dengan B per C. Contoh, ada pecahan 3, 4 per 5. Jika ingin kita ubah menjadi pecahan biasa, maka 3 kita kalikan dengan 5, lalu ditambah dengan 4 per 5. 3 dikali 5 hasilnya 15, ditambah 4 per 5. 15 ditambah 4 hasilnya 19 per 5. Jadi pecahan 3, 4 per 5, jika kita tulis menjadi pecahan biasa, adalah 19 per 5. Selanjutnya ada pecahan 4, 6 per 10. Jika ingin kita ubah menjadi pecahan biasa, maka dapat kita tulis 4 dikali 10 ditambah 6 dibagi per 10. Sama dengan 4 dikali 10 hasilnya 40 ditambah 6 per 10. 40 ditambah 6 hasilnya 46 per 10. Jadi, pecahan 4, 6 per 10 itu jika ditulis menjadi pecahan biasa adalah 46 per 10. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Jika kita punya pecahan biasa A per B dan ingin kita ubah ke pecahan campuran, maka dapat kita tulis C D per B. Dengan catatan, C adalah bilangan bulat hasil dari pembagian dan D adalah sisa dari hasil pembagian tersebut. Contoh yang pertama, 15 per 7. 15 jika kita bagi dengan 7, hasil yang mendekati adalah 2. 2 kita kalikan dengan 7, hasilnya adalah 14. 15 kita kurangi dengan 14, sisanya adalah 1. Jadi sisa pembagiannya adalah 1 per 7. Jadi 15 per 7 jika kita tulis menjadi pecahan campuran adalah 2, 1 per 7. Selanjutnya, pecahan 32 per 6. 32 jika kita bagi dengan 6, hasil yang mendekati adalah 5. 5 kita kalikan dengan 6, hasilnya adalah 30. Lalu sisa pembagiannya 32 dikurang dengan 30, hasilnya 2 per penyebutnya 6. Jadi 32 per 6 jika kita tulis menjadi pecahan campuran, hasilnya adalah 5, 2 per 6. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dan per mil. Seperti yang kita tahu, persen ini penyebutnya adalah 100, sedangkan per mil penyebutnya adalah 1000. Jadi, yang pertama harus kita lakukan adalah mengubah pecahan menjadi per 100 atau per 1000. Contoh yang pertama, 3 per 5 akan kita ubah bentuknya menjadi persen. Maka langkah yang pertama harus kita ubah penyebutnya menjadi per 100. 5 dikalikan berapa yang hasilnya 100? 5 dikali dengan 20. Jika penyebutnya kita kalikan dengan 20, maka pembilangnya harus kita kalikan dengan 20. 3 dikali 20 hasilnya 60. Jadi 3 per 5 itu sama dengan 60 per 100. Jika kita tulis dalam bentuk persen, maka
Hasilnya adalah 60%. Selanjutnya, 3/5 akan kita ubah menjadi bentuk per mil. Per mil adalah per 1000. Jadi, 5 dikalikan berapa yang hasilnya adalah 1000? 5 dikali dengan 200. Jika 5 kita kalikan dengan 200 atau penyebutnya kita kalikan dengan 200, maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 200. 3 dikali 200 hasilnya 600. Maka 3/5 itu sama dengan 600 per 1000. Jika kita tulis dalam bentuk per mil, maka hasilnya adalah 600 per mil. Selanjutnya, mengubah bentuk persen dan per mil ke bentuk pecahan biasa. 25%. Persen adalah per 100. Jadi, 25% dapat kita ubah menjadi 25 per 100. Selanjutnya 25 per mil. Jika kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, per mil artinya per 1000. Karena dia 25 per mil, jadi 25 per 1000. Nah, sekian penjelasan kali ini, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.